Halo sahabat Alfi, selamat datang kembali di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental. Sebuah program dari Adfamila Indonesia TV yang mengajak sahabat Afi semuanya untuk bertemu dan mengenal lebih dekat figur-figur di tim Afi. Mereka adalah para praktisi kesehatan mental, para psikolog yang berpraktek sehari-hari di Afi tentunya, dan kita akan berbincang-bincang dengan satu orang psikolog setiap bulannya. Nah, di Persona tidak hanya mengetahui tentang lika-liku dinamika profesi mereka, tetapi juga kita mau melihat dan mendengar sisi-sisi lain sebuah perjalanan kehidupan yang mereka miliki untuk bisa menghantarkan mereka sampai ke titik ini. Memenuhi panggilan hidup untuk melayani sesama. Dan seperti tujuan AFI berdiri, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan juga mengurangi penderitaan, dan itu akan menjadi semangat yang sama, saya yakin yang dibawa oleh para figur persona kita, dan tentu juga dibawa oleh figur persona kita bulan ini. Nah, figur kita kali ini adalah seorang perempuan, ia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Lahir dari keluarga Jawa Bali dan keluarganya dipenuhi dengan keberagaman. Iya, meskipun menjadi anak paling bungsu gitu ya, meskipun menjadi seorang adik, tetapi selalu ingin melindungi dan membuat kakak-kakaknya tertawa. Karakter ini selalu ia bawa hingga dewasa, bahkan sampai ke hubungannya dengan orang-orang di sekitar saat ini. Dan saat ini berpraktek sehari-hari sebagai seorang psikolog klinis dewasa, yang tentunya sangat membuat ia bersyukur gitu ya, dan sangat membuat ia merasa beruntung bisa menemukan tujuan dan passion-nya dalam pekerjaan yang ia tekuni saat ini, terutama ketika sedang membantu pasangan-pasangan yang mungkin sedang melalui jalanan berlubang. Ia berambisi untuk menemani setiap klien yang datang dalam perjalanan mereka dan membantu mereka merasa lebih baik atau mengembangkan diri lebih jauh walaupun hanya 0,01% setiap harinya. Wah, panggilan hidupnya luar biasa sekali. Jadi kita kayaknya mau kenal lebih jauh dan lebih dekat lagi nih ya dengan figur kita kali ini. Siapakah dia? Oke, ini dia. Halo, psikolog Inta. Halo Kak, halo semuanya. Wah, ini dia figur kita di bulan, ini gitu ya. Kita akan berkenalan, akan ngobrol-ngobrol, berbincang lebih jauh lagi dengan psikolog Inta. Gimana kabarnya psikolog Inta? Thank you sekali sudah hadir di Persona. Sama-sama, terima kasih udah menerima juga, kabarku baik, terima kasih. Kabarnya Oke. Kak Putri gimana nih? Wah, sehat sehat. Ini, untungnya sehat meskipun flu-flu batuk sedikit, tapi overall, all is good gitu ya. Jadi senang Iya, sekali bisa ngobrol-ngobrol, ketemu sama psikolog Inta. Nah, mungkin karena, para psikolog ini jadwalnya biasanya padat-padat gitu ya, luar biasa jadwal, prakteknya juga. Mungkin mau selain tadi, senang mendengar kabarnya baik-baik dan sehat-sehat, tapi kesibukannya apa nih psikolog Inta sehari-hari akhir-akhir ini atau lagi disibukkan dengan apa? Mungkin boleh share? kalau aku untuk belakangan ini memang klien sih ya, memang klien Mhm, mengambil banyak waktu gitu. iya, Selain itu mungkin ya proyek-proyek lain mhm. gitu, proyek lain seperti, asesmen atau apa gitu. Tapi, utamanya sih memang konseling dengan klien-klien pecinta. Oke, wah memang ya kesibukannya dipenuhi dengan jadwal pekerjaan ya? Mhm, betul. Oke. Nah, berarti, psikolog Inta ini saat ini banyak dipenuhi dengan jadwal klien-klien karena tadi sudah diperkenalkan juga di awal kalau sehari-hari berperan sebagai seorang psikolog klinis, dewasa gitu ya. Ya, Oke, nah kita mau langsung aja nih ya, untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh seperti biasa kita pengen tahu, buat mhm, menjadi seorang psikolog tuh kan panggilan ya, kita tahu kalau oke. profesi psikolog itu tuh somehow kayak dokter yang kayaknya tuh batas pensiunnya tuh lumayan agak blur gitu, maksudnya as long as kita masih mau, masih mampu, Masih dikasih mampu ya? kesempatan juga betul, kayaknya kan akan terus long life lah ya, cukup bisa dibilang kayak gitu. Nah, Mhm, tapi sebenarnya awal mula perjalanannya sampai, psikolog Inta itu mau jadi psikolog itu tuh apa? Atau mungkin boleh juga nih kita berangkat agak flashback sedikit, waktu kecil tuh emang udah pernah punya bayangan untuk kayak udah tahu mau jadi psikolog gitu ya, atau sebenarnya pernah punya cita-cita lainnya sih? oke. Aku,
sangat-sangat tidak punya pikiran sih untuk menjadi seorang Wah, performer. oke. Waktu kecil ya, waktu kecil. Waktu kecil, Mhm, oke. Sebenarnya, ada apa ya kata-katanya, familiarity atau, mhm. ya familiar gitu dengan profesi psikolog karena Oke. mamaku adalah seorang psikolog gitu, Ah, walaupun bukan klinis gitu ya, fokusnya di sosial gitu. Namun, udah ada lah gitu, udah mhm, melihatlah figur-figur, tapi tidak ada keinginan sedikit pun kayaknya untuk apa ya, menyelami, ilmu tersebut mmm, gitu. Aku mhm dulu mhm. sebenarnya pengennya jadi presenter. Kamu jadi Wow, oke, cukup jauh ya sebetulnya kalau iya profesi itu presenter sama-sama P aja gitu. iya betul, Oke karena, oke. suka ngomong aku dari kecil. Mhm mhm, Kayak apa ya, dan aku nggak di TV kan, mhm. kayaknya mereka banyak ngomong, kayak seru segala macam, dan akhirnya emang pengennya seperti itu, gitu. Agak berbeda dengan profesi sekarang yang lebih mendengarkan ya dibandingkan ngomong, Betul betul, lebih memakai telinga dibandingkan, dibandingkan mulutnya mulut. ya, gitu Iya, ya, betul. betul. Jadi, iya, jadi tidak ada pemikiran seperti itu, sebenarnya aku juga bukan tipe individu individu atau anak yang udah tahu karirnya kayak gimana dari kecil, dari Mhm SMP mhm gitu. mhm. Bahkan aku menentukan jurusan kuliah pun agak mepet. Jadi, Oke. cerita sedikit mungkin boleh ya, Kak, ya? Boleh dong, itu yang mau kita dengar justru, silahkan. Oke, jadi 1 tahun sebelum aku Mhm harusnya masuk kuliah, itu mhm, mamaku yang tadi aku bilang, apa namanya, figur familiar di psikologi itu, meninggal dunia. oke. Itu 10 tahun yang lalu, dan pada saat itu aku inget banget aku terbagi masih banyak banget antara psikologi masuk sebenarnya salah satu yang aku pikirin, Mmm, psikologi, komunikasi, kembali lagi mhm karena aku suka banyak ngomong, mhm. ada hukum, beda banget, Oke, tiba-tiba ada hukum, hukum ya, oke. beda banget padahal, Mhm mhm. dan, HI, hubungan internasional, gitu. Oke. Karena selain suka ngomong, aku suka ngomong bahasa Inggris, gitu. Oke. Jadi semuanya yang ada ngomong-ngomongnya lah. Masih masih sangat abstrak, masih kayak gitu. Mhm Dengan kepergian beliau, aku waktu itu merasa kehilangan ya rock ya, batu ya, gitu mhm mhm. dan apa ya kata-katanya lantai tempat aku berdiri Mmm, basically seperti itu. ya Jadi ya, eh, memilih untuk memasuki psikologi adalah sebuah cara aku untuk tetap memegang atau connect oke. eh, dengan mamaku pada saat itu. Karena Mmm, takut wow, banget kan ya kehilangan ya, memori, kehilangan mhm mhm. apa dan karena beliau adalah role model aku merasa aku pengen tahu deh kacamata mama tuh selama ini kayak gimana sih gitu. Oh, Dan sebagai aku orang yang mendalami psikologi gitu ya? sebenarnya acara umum karena aku ngeliat Oke. kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa dia bisa baik banget, Mmm, kenapa dia bisa um, oke oke. begitu amazingnya dari mata aku gitu. Mhm mhm. Dan satu hal aku boleh cerita lagi, di pemakaman mamaku tuh kayaknya 90% orang-orang yang datang tuh pasti menyempatkan waktu untuk lean in to me, untuk ngedeketin aku dan bilang kayak, "Mama kamu luar biasa." Mmm. Itu 90%. Aku kayak, apa sih yang ini beliau lakukan Mhm sampai, mhm mhm. bisa apa namanya, menyentuh orang sebanyak itu, Mmm, gitu. ya. Jadi aku penasaran, tapi aku hanya memiliki 17 tahun bersama beliau, jadi aku merasa, apa ya yang bisa aku lakukan lagi untuk lebih mengerti kacamata yang dia pakai di dunia ini, gitu. Mmm, Oke, oke. mari kita selami sebenarnya psikologi. Jadi, sebenarnya alasannya tidak terlalu, ya kuat kuat nggak kuat lah untuk Mhm. memasuki psikologi sebenarnya. Tapi ya udah Wow, saja. Jadi oke. itulah sebenarnya, Mhm awalnya gitu dan sampai lulus 4 tahun setelahnya juga aku mhm. masih belum ada, aku pengen jadi psikolog kan tidak ada, gitu. Oke. Eee, jadi memang Oh, keinginan itu baru datang kurang lebih 2 tahun setelah aku lulus oke. S1. Kita akan masuk ke situ lebih jauh ya, tapi Boleh dari boleh. cerita itu aja tuh cukup menarik dan tadi dari yang awalnya presenter sampai akhirnya masuk psikologi itu kan ternyata perjalanannya maksudnya cukup, jadi perjalanan yang dalam. Dan tadi Mhm, kalau misalnya kalau Inta bilang sebenarnya kuat nggak kuat, tapi mungkin kita bisa bilang alasannya sangat personal ya. Maksudnya kan ya, ketika alasannya sangat personal, sangat dekat sama kita, sangat, relevan gitu ya. Misalnya buat psikolog Inta secara pribadi kan itu relevan banget ketika I know iya, why I choose this gitu ya, personally, jadi satu yang, kayaknya kuat banget gitu. Dan mhm itu mhm, kayak wow gitu, mungkin itu kayaknya salah satu alasan
yang apa ya, one in million ya kayaknya sepanjang kuliah psikologi juga kayaknya agak sedikit tuh ya. Jarang ya? Biasanya kan, jawaban-jawaban common iya karena senang untuk mendalami manusia dan which is itu Iya, juga nggak salah, itu iya betul, ketertarikan yang memang muncul juga secara natural pastinya ya pada orang-orang yang memang mau mendalami psikologi. ya, Tapi ketika ada alasan itu kan kayak, wah luar biasa banget tuh perjalanannya bisa dibilang perjalanan yang sangat, dalam gitu ya sama dan dekat di hati. Jadi, mhm, dan ternyata bahkan melanjutkan, prosesnya sampai keprofesian gitu, sampai benar-benar memilih menjadi seorang psikolog klinis meskipun berbeda, kalau mama tuh psikolog lebih ke sosial, tapi ke sosial, ya, klinis, tapi mhm, ternyata akhirnya, jadilah gitu ya, jadi nih ternyata mengikuti, career ya, path-nya kurang iya, lebih sama gitu. iya. Oke, nah tapi tadi yang sedikit menarik dulu adalah, dulu kepikiran presenter tuh punya presenter idola nggak sih psikolog Inta kayak, wah gara-gara lihat dia nih jadi pengen banget jadi presenter gitu, dulu apa sih Jejak Petualang mungkin nggak ya? Oke, aduh enggak lagi, aku ada Atau sih. ini VJ, MTV? Nggak tahu. Aku ada sih di otak kayak figur wanita tinggi yang cantik gitu, tapi aku Mhm nggak mhm. tahu namanya siapa sampai sekarang. Dan Oke. kayaknya aku ingat ada satu momen di dalam hidup aku di mana aku ngerasa kayak, "Ini nggak bisa deh," kayak nggak bisa terutama karena, you're not tall enough gitu, kayak Oh oke, karena standar di kepalanya itu gitu ya? iya, karena standar di kepalanya Oke. kayak, "Ini tinggi-tinggi banget," gitu, kayaknya Iya tidak iya iya. memungkinkan. Tapi Tapi mungkin enggak sih, itu kan bukan standar ya. iya iya betul, tapi itu yang pada akhirnya mungkin salah satunya, ya udah cari profesi lain akhirnya ketemu sama psikologi ya? Iya, bener itu kayak Oke. dilepaskan gitu. Iya iya, oke oke. Nah, tadi kalau misalnya kita kembali ke jalurnya nih setelah akhirnya menemukan, oke nih jadi mau psikologi, kuliah S1 4 tahun akhirnya sampai selesai. Tapi kan tadi Mmm, dibilang kalau nggak langsung me apa ya, merencanakan atau bahkan memilih untuk jadi seorang psikolog. ya, Ada jeda 2 tahun tuh. What ya. happened in that 2 years gitu ya? Apa yang terjadi dan gimana sampai perjalanannya kok, oh kayaknya karena kan sebenarnya kita punya banyak pilihan ya. Untuk lulusan S1 psikologi itu actually Ya, punya banyak pilihan juga, nggak semua dan betul. mungkin memang profesi psikolog tidak untuk semua orang. Jadi nggak semuanya mesti pilih, Mmm, keprofesian juga. Tapi mhm, apa tuh yang kira-kira menghantarkan perjalanan apa yang bikin Sekolah Inta, oke deh mantap memilih profesi ini? mmm, oke. Jadi kayaknya kalau, keputusan aku terkait S2 itu bisa dibilang, udah bisa dibilang tidak terlalu berhubungan lagi dengan, figur mama sih sebenarnya. Jadi kayak Oke. tujuan aku berhubungan dengan mama itu seperti sudah accomplish, udah dicentang gitu Mmm, begitu aku mhm lulus. mhm. Karena Oke. aku pengennya lebih memahami dunia dengan kacamata beliau, aku merasa sudah melakukannya di 4 tahun itu. Dan Oke. memang mungkin Kak Putri tahu juga 4 tahun di bidang S1 psikologi itu luar biasa. Iya, Wah wah betul banyak betul. banget ilmu-ilmu kayak, "Oh gini ya dunia ya," gitu. Dan, ya udah aku keluar dengan kayak, "Oke, that mission accomplished," gitu, "ayo kita cari apa yang aku mau," gitu. Dan itu sama sekali Mmm, tidak kepikiran jadi psikolog. Aku kerja dulu gitu, kerja dulu, sebagai HR mhm. tentunya yang paling banyak diselami dan sempat kepikiran sekarang kan soalnya kemungkinan untuk, nyebrang juga sangat mungkin ya, Kak, ya, Mhm gitu. mhm, betul. Mmm, nyebrang profesi, kita lulus mana, nyebrang ke Iya, mana, selama kamu punya kemampuan dan keinginan untuk belajar, aman gitu. Jadi, mhm pilihannya bisa dibilang banyak dan tidak terbatas. Nggak tidak mhm. terbatas juga sih kalau mau jadi dokter kayaknya agak nggak bisa ya. Iya, tapi lebih ini ya, lebih luas lah, ya Lebih luas, pilihannya. Mhm betul. Aku juga punya interest ke mana-mana pada saat itu. mhm. Tapi yang aku ingat adalah pada saat itu, di 2 tahun itu, aku ditemukan dengan banyak kasus, yang kurang mengenakan lah untuk didengar terkait hubungan romantis. Oke. Mhm Baik mhm itu di pertemanan, kelompok pertemanan, mhm mhm. ataupun di berita, ataupun di, lingkungan lah pokoknya pada saat Mmm, itu. mhm mhm. Mmm, apa namanya, baik dari putus terus jadi depresi dan sulit banget Mmm, untuk, memulai hari-hari mereka dan iya, salah satu yang paling banyak adalah, terkait selingkuhan gitu. oke. Mhm mhm Dan, mungkin nggak sebanyak sekarang, sekarang sebenarnya makin banyak ya, Kak, ya, berita terkait mhm. perselingkuhan di Betul mana-mana betul. gitu. Mhm. Mungkin sebenarnya nggak sebanyak sekarang, namun karena pada saat itu mungkin aku menghadapi secara bukan secara langsung, kalau secara langsung kayak, "Ah, aku yang ngelakuin." Maksudnya aku ngelihat Kayak gitu ya. ceritanya cukup dekat gitu ya, Iya betul, peristiwa-peristiwanya dekat gitu ya? Mhm mhm. peristiwanya dekat Mhm sekali dan mhm. itu, ada satu perasaan yang
menonjol, yaitu aku Mhm. merasa, mmm, helpless atau tidak berdaya, Oh, oke. Mhm. gitu. Kok aku nggak bisa ngapa-ngapain ya? Gitu, Mhm aku mhm cuma bisa melihat dan mendengarkan. Udah, mhm. aku mau kasih nasehat juga kemungkinan besar nggak didengerin, Mmm, eee, mhm mau ngapain lagi gitu. mhm Dan itu perasaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan tidak nyaman mhm. buat aku, gitu. Dan dari situ, eee, aku merasa, oh, aku mesti melakukan hal lebih gitu. I need to do something gitu. Dan untuk bisa at least tidak se-helpless ini, Ya, tidak berdaya ini gitu. Ada mhm. yang bisa aku lakukan. Dan itulah aku memutuskan untuk masuk ke profesi gitu dengan apa Mmm, namanya, dengan ketertarikan atau dengan pemikiran bahwa oke, mungkin aku akan, mungkin ya pada saat itu aku akan mhm fokusnya mhm. di couple and family gitu, atau pasangan dan Oke. keluarga gitu. Oke oke. Nah, wah itu kan juga menarik ya. Jadi maksudnya, setelah fase S1 lalu kemudian ada fase sempat kerja 2 Mhm, tahun, tapi kemudian mengalami berbagai perenungan, dihadapkan pada berbagai kejadian dan realita kisah-kisah hidup di sekitarnya. mhm. Nah yang menarik adalah, berarti kan ketika sebetulnya spesifik banget nih ya, psikolog Inta tuh resah soal couple, soal hubungan dengan Ya, berbagai isu dan permasalahannya. Tapi mhm, kenapa sih, psikolog Inta resah gitu? Kita kan biasanya masing-masing orang tuh kan punya keresahan yang berbeda-beda pasti ya, misalnya kayak punya isu atau punya, apa ya, concern berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada yang satu, misalnya kayak let's say, banyak orang yang mungkin concern sama politik sehingga mereka cukup speak up soal itu. Tapi ada orang-orang ya, yang misalnya kayak psikolog Inta, resahnya, concern-nya soal relasi. mmm, Orang lain lain lagi. Apa sih sebenarnya yang bikin kok tiba-tiba muncul keresahan atau kalau ngomongin soal itu, kok ternyata resah ya di dalam dirinya tuh? iya, 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 betul, betul, that's a good point. Mhm Kayaknya kalau misalkan aku pikir-pikir itu karena menurut aku, yang mhm aku lihat adalah relasi ini menurut aku adalah, atau love ya, mungkin love mhm and relationship itu adalah salah satu hal yang hampir semua mhm. orang bisa relate. Oke. Kayak bahasa universal gitu ya? Bahasa For everyone, universal heeh heeh. for Oke. everyone gitu ya, buat keluarga terutama Mhm juga gitu, pasangan, ya mau, eee, dengan gender apapun, mhm dengan tinggi tinggi badan, berat badan, pekerjaan, hampir mhm semua pasti ada hubungan, ada apa apa, kena gitu ya, dengan isu itu gitu. Baik mhm mhm. dia masalah dengan pasangannya atau malah dia susah cari pasangan, baik dia baru Ah, berakhir hubungannya. mhm Pokoknya itu itu kayak titik poin semua orang, mhm hampir semua orang aku bisa bilang, mhm. gitu. Dan itu menurut aku salah satu hal yang kayak, oh ini sangat, apa ya, powerful, ini Iya, powerful banget ya sebenarnya. oke. Mhm. Dan itu yang pengen aku pengen memahami lebih lanjut gitu di situ, gitu. Oke, wow. Ini insight juga ya, aduh kalau yang tadi kan baru awal-awal udah ini ya, apa, padat gitu ya isinya ya Padat yang kita deh, obrolin, banyak ya, dalam-dalam. betul betul. Nah ini sahabat Afi juga boleh nih ya sharing atau misalnya, kalau ada yang mau ditanyain ke psikolog Inta atau juga berpendapat, ini menarik banget soalnya insight ini bahwa, iya ya love itu tuh kayak titik temu semua di kehidupan tuh kayaknya everything is about love. Kalau tadi psikolog Inta Ya, juga bilang, mau sama orang kayak even mau sama barang, hobi, atau apapun itu tuh kayak semuanya tuh sebenarnya ada love-nya. Sehingga ya, love ini jadi kayak sesuatu yang menarik untuk di-explore dan mhm. untuk, di apa ya, dimaknai, dicari tahu sebenarnya ini dia tuh gimana sih gitu ya. Iya, iya, benar, 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 betul. Oke, dan khususnya dan memang kan emang kalau misalnya kita kita lihat-lihat ya, berkaitan sama love yang kayaknya nggak pernah ada habisnya dan sangat relate untuk semua orang, bahkan lintas zaman, kayak dari dulu sampai sekarang nih perkara masalah cinta-cintaan gitu ya, couples, kayak perselingkuhan tadi, psikolog Inta bilang sekarang tuh kayak lebih banyak ya, tapi sebetulnya dari dulu pun udah ada ya, hanya Iya, mungkin tingkat exposure-nya aja yang berbeda. betul. Ya, nggak kelihatan dulu tuh untungnya. Betul betul, dulu saya nggak ada media untuk bisa nge-spill ya kan. Dan Sekarang belum bisa rasa-rasanya spill. betul. Jadi ternyata sebenarnya ini tuh kayak sepanjang kehidupan mungkin sampai di masa yang akan datang juga si love ini tetap, jadi sesuatu yang akan terus jadi tema lah ya, tema-tema kehidupan, gitu. Ya, Oke, nah itu menarik banget sampai akhirnya mau jadi, psikolog. Nah kita bergerak ke, profesinya. Tadi oke. kan sebetulnya kerinduannya atau keresahannya untuk membantu, untuk contribute kan, karena kok ngerasa helpless ya, kok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu.
But Mmm, why being a psychologist? Di saat mungkin aja nih ya, sebetulnya kan tadi ada banyak jalan menuju Roma tuh. mhm, Sebenarnya buat contribute, buat membantu, rekan-rekan atau isu itu mungkin jalannya nggak hanya lewat, psikolog aja. Kita tahu sekarang mhm, untuk soal relasi, pernikahan, hubungan, ada banyak tuh, entah mau jadi terapis, konselor, or anything else yang lainnya yang mungkin juga, berhubungan. mhm, Tapi mhm, why yang dipilih psychologist? Apakah karena menyambung dari pendidikannya atau ada alasan yang kemudian, cukup jadi pertimbangannya psikolog Inta juga, akhirnya oke deh jadi psikolog deh biar bisa nolongin orang-orang ini gitu? oke. Itu pertanyaan yang baik ya, mungkin aku Oke. karena, nggak ada di briefing nih kayaknya tadi. Iya, belum ada ya, ini agak-agak spontan Agak ya? spontan, uhuy. Oke, Oke. mmm, mungkin menyambung ya, aku juga baru mikir Mhm sih, mhm. kenapa, karena di otak aku pada saat itu kayak, "Oh, ya udah psikolog," gitu, aku nggak Ya. memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain sebenarnya. Oke. Pada saat itu, mungkin itu agak kurang mikir apa gimana, tapi, Oke. karena mungkin salah satunya juga menyambung ya, karena udah Mhm. S1 might as well gitu, sekalian Mhm. lanjutin aja Mhm. gitu, dan mungkin ini kembali lagi masih ada peran, eee, mamah gitu, kayak Oke. karena orang-orang ada lah sedikit bebannya kayak, kamu sampai S3 juga ya?" Kayak gitu kan. Karena Oh my mama god, mama oke. sampai situ gitu, Mhm mhm. tapi, Oke. enggak kok. Oh enggak, padahal tadi baru Atau mau nanya kira-kira rencana S3 kapan? nggak ada yang tahu, tapi untuk saat ini Oke, tidak gitu untuk ya, saat tapi ini ya, kita nggak tahu 5, 10 tahun lagi mungkin. Oke. oke, gitu. Jadi, ya menyambung terus kayak, oh mama juga dulu psikolog, ya udah kita apa namanya, gimana ya, searah tapi beda jalur. Karena Mhm sebenarnya mhm. beda banget apa Ya, yang mama lakukan tidak tidak berhubungan dengan klinis dan couple sama sekali, oke. gitu. Mhm mhm. Mmm, jadi itu terus, iya menurut aku mental health, apa ya, di Indonesia terutama ini kan makin meningkat ya Mhm awareness-nya, gitu. mhm Nggak hanya mhm. di Indonesia, kayaknya di seluruh dunia gitu, dan Iya Indonesia iya. juga gitu, dan oke kayaknya aku melihat, oh aku bisa berperan nih di sini. Mhm Peran aku di mana sih, biasa individu mencari perannya di dunia ini mhm gitu, dan disitulah aku merasa, oke kalau aku bisa bantu, aku akan coba bantu dari area ini. mhm. Dan disitulah aku masuk ke S2 gitu. Oke, jadi itu ya, tetap, ada pertimbangannya nggak hanya single factor gitu ya, ada beberapa faktor, tapi akhirnya, sampai juga nih pada panggilan sebagai seorang, psikolog klinis dewasa, mungkin juga secara spesifik isu yang cukup diminati dan diperdalam soal couples, Ya, soal, relasi, hubungan gitu ya, pasangan gitu, dan mungkin juga pada saat itu, belum terlalu banyak ini ya, kalau sekarang kita udah punya udah terekspos dengan, "Oh, ada tuh konselor pernikahan, ada tuh terapis ini itu," gitu ya. Sekarang, sahabat-sahabat Afi bisa mengeksplor lebih banyak lagi juga tuh ya, kalau misalnya mau melihat berbagai, profesi terkait dengan ya, kesehatan mental selain psikolog. ya. Oke, nah, bicara soal minat dan isu yang memang Mhm, didalami sama psikolog Inta, tadi kan spesifik banget. Berarti apakah dalam perjalanan selama berpraktik selama ini memang, fokus di situ gitu ya atau sebetulnya juga punya, keragaman bidang lain minat lainnya gitu ya, tapi mungkin kalau misalnya, selain itu juga bisa cerita, berarti sepanjang perjalanan praktek sejauh ini ada nggak sih yang paling berkesan gitu ya? Entah mungkin pada minat soal couple, soal relasi atau pada, minat-minat lainnya juga. Pengalaman mhm. proses bersama dengan klien yang cukup berkesan gitu ya, entah berkesannya mungkin bisa banyak hal ya, kesan yang dihasilkan apa, ada nggak tuh psikolog Inta? Mungkin kalau menjawab yang pertama, pastinya dari proses belajar nggak hanya di couple ya, bahkan Mhm. aku ngerasa, mmm, karena aku maunya couple, kayaknya Tuhan selama aku S2 kayak, "Nggak, kamu jangan pegang couple dulu." Oh, oke, justru Gitu. explore yang lain dulu gitu ya? Iya, justru aku nggak dikasih, Mhm. kayaknya cuma satu dari banyaknya banyaknya, klien yang dipegang selama profesi S2, aku cuma Oke. megang berhubungan dengan hubungan romantis tuh hanya satu gitu. Mhm. Dan jadi aku explore banyak banget, dan menurut aku bagus sih, karena jadinya aku juga nggak langsung ini aja gitu kan. Iya iya. Tapi aku meluas gitu, kecemasan ketemu, masalah anger management atau marah gitu ya, regulasi emosi juga ketemu, Mhm mhm. mungkin
ada yang sampai OCD, ada yang apa gitu. Mmm, Jadi, mhm, cukup beragam gitu, iya, terutama pas aku profesi, mhm, gitu. Dan kalau misalkan untuk, tadi pertanyaan kedua terkait pengalaman yang berkesan ya? iya, Terkait paling berkesan sejauh ini. berkesan sejauh ini, aduh banyak, ada Betul, yang banyak agak susah milihnya ya. Mungkin atau banyak, mungkin yang kayak recently yang kayak paling terbaru atau mungkin pengalaman yang kayaknya cukup top of mind gitu ya diingat ketika mmm, lagi, apa, berproses sama klien. aku selalu melihat mungkin jadinya berhubungan dengan couple lagi sih, tapi, Mhm. sekalian mungkin bisa didengar sama, apa namanya, sahabat Afi di luar sana yang mungkin lagi nemenin temennya yang baru putus, Ah, atau iya betul. lagi berada dalam hubungan kurang sehat, Mhm. untuk bersabar. Oke. Aku selalu, mmm, apa ya, menemukan pola yang kurang lebih lah ya, nggak bisa bilang semuanya sama kan, kurang Mhm, lebih sama di pasangan-pasangan yang, mengalami karakter seperti itu, situasi seperti itu gitu, terutama yang, mhm, mmm, lagi kita kita dengar dari mereka dan sebenarnya hubungannya ya terbilang kurang sehat lah, aku nggak terlalu suka bilang toxic sih sebenarnya, mhm, gitu. mhm. Terbilang kurang sehat, mmm, dan itu selalu nempel di aku, gitu. Oke. Mmm, karena ini correct me if I'm wrong ya, Kak Putri mungkin punya pengalaman berbeda, tapi seringkali mereka berjalan berputar-putar, gitu. Mhm, Dan ini nggak hanya mereka sih, ada juga banyak klien lainnya yang mungkin pengen berubah tapi belum siap, gitu. Tapi ini salah satu tipe situasi yang mungkin paling banyak, gitu, paling sering, gitu, mhm, bahwa terjadinya kayak gini, gitu. Dan itu memang yang awalnya aku ngadepin klien kayak gitu gregetan, mhm, awalnya pasti ya, mhm. lama-lama kayak, oke, gitu, ini memang polanya. Kita tidak Oke. bisa memaksakan sesuatu pada saat orangnya juga belum mau, gitu. Mhm, mhm, mhm. Dan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hubungan itu akan berakhir juga sebenarnya. Apakah sebenarnya masih bisa diperbaiki atau gimana gitu. Jadi, mmm, karena memang psikolog juga tidak bisa bilang, "Ya udah putusin aja," atau, "Ya udah kamu stay aja," gitu nggak Betul. bisa kan. Mhm, mhm, Jadi ya kita temenin aja dulu, kita berjalan bareng bersama mereka, walaupun mungkin kadang mhm. harus berjalan di tempat, gitu. Mmm. Iya, iya, Makanya tadi mungkin perkenalannya adalah walaupun 0,01% lebih baik, itu iya. lebih baiknya Mhm, pun mhm. nggak harus maju ya. Mereka merasa lebih mendingan aja itu udah lebih baik, Oke. gitu. The same Yes. thing, sorry Kak. Wow, Mhm, mhm. Eh, ya? boleh dilanjutin? Sedikit aja, sedikit aja. Mhm, Nah, the same thing goes with, orang-orang yang baru putus, baru mhm. mengalami heartbreak, dan aku ngelihat, wah, heartbreak tuh kalau bisa bikin apa ya namanya ya, bukan workshop ya, kayak support group atau camp gitu ya buat orang-orang yang Ah, lagi ngalamin, betul. karena berat banget Mhm, kemampuan individu untuk menjalankan aktivitas mereka kembali iya, besoknya gitu ya, setelah mhm, mereka baru putus, itu hebat banget tuh, luar biasa. Itu iya, kemampuan manusia yang menurut aku luar biasa, gitu. mmm, mhm, Jadi aku juga nggak akan me me apa ya, menagih klien aku yang mungkin udah mhm, cukup udah sebulan gitu baru putus mhm. tapi masih kayak sedih atau grieving atau Iya, gimana. mhm. Karena ya memang memang berat gitu, dan semua orang punya pace-nya masing-masing gitu. Jadi dua hal Oke, itu yang mhm. selalu mungkin paling menempel kali ya buat aku gitu. Oke, wow, itu menarik banget ya. Berarti maksudnya yang paling berkesan adalah, sebetulnya ada tadi ya, kurang lebih pola bahwa kalau misalnya ada pasangan yang mau berubah, jalannya muter-muter tuh berarti sih mungkin sebenarnya bisa cepat, tapi mereka tuh kayak lumayan, prosesnya perlu berlapis-lapis gitu kali ya, bisa kita bilang buat akhirnya bisa sampai ke tujuan atau yang sebenarnya mereka mau. Padahal mungkin kalau Ya. kita dalam kondisi optimal, kita bisa tahu kalau just go straight to the point gitu kan, tapi Iya. tadi, dan insight-nya pembelajaran yang akhirnya si Kolinta dapet, ya somehow, kita memang perlu hadir dan nemenin dulu aja gitu. Ketika memang proses buat mereka sendiri, mereka memang butuhnya atau maunya jalannya begitu dulu. Karena tadi ya kita nggak bisa saja langsung, "Ya udah putusin aja lah gampang udah," gitu Iya, ya. Atau iya. misalnya langsung ngasih, karena keputusan tetap harus ada pada klien. Dan Mhm. tadi yang kedua menariknya adalah, ya orang heartbreak tuh ternyata
kalau kita kan pasti juga nggak jarang dengar ya kayak, "Udahlah putus tuh masih banyak ikan di laut," gitu Iya kan, kayak, iya, "Besok betul. juga nanti dapat lagi, tenang aja." Tapi at that moment heartbreak kan tetap berbeda ya, Mhm mhm. dan belum kalau alasan heartbreak-nya tuh macem-macem ya, Iya, itu heartbreak yang dia. tidak siap, Yang dan mendadak, aduh. aduh, coba boleh sahabat Afi, apakah, kita butuh berkumpul untuk para Eee, kita bilangnya the heartbreaker juga enggak ya, tapi maksudnya at least kita punya kelompok yang Heartbroken ya, the iya, one who the heartbroken gitu. heartbroken. Heeh. Betul, jadi kayaknya butuh untuk bisa saling sharing apakah Mhm. iya, karena memang kita semua pasti pernah lah ya ngerasa putus cinta, nggak usah putus cinta, kadang-kadang yang belum pacaran aja bisa patah hatinya patah hati Betul banget kan ya, betul, Kak Inta. setuju, betul. Betul, jadi wah itu ternyata menarik sekali ya dan, tadi gitu, bicara soal love tuh kita nggak bisa selalu anggap sepele karena itu tematik kehidupan, jadi ketika tema itu diserang, kayaknya dalam konteks apapun heartbreak ya tetap heartbreak gitu. Iya iya. Wow, menarik sekali nih ya psikolog kita, kali ini karena cukup spesifik membahas soal, apa namanya, couples, interest-nya atau minatnya. Nah, tapi jadi mau bertanya nih, mungkin kalau misalnya ada Mmm, sahabat Tafi yang juga bertanya-tanya, kalau misalnya kita mau konseling, couples gitu ya, sebetulnya selama ini psikolog Inta sendiri biasanya tuh, yang konseling, yang pergi ke konseling mungkin salah satu aja, tapi memang isunya soal couple, soal hubungan mereka, atau kebanyakan tuh memang dua-duanya. Jadi maksudnya ya pihak perempuan dan laki-laki gitu ya, pihak pasangan ini yang datang entah entah barengan, entah sendiri-sendiri untuk melakukan konseling. Biasanya kayak apa sih kalau yang namanya couple counseling itu? mhm, oke, sebenarnya aku mau ngomong apa sih, kenapa aku bingung ya? Heeh. Sebenarnya, selama ini ya itu dia Mhm. masalahnya, selama ini aku kebanyakan masih individual, Oke. klien individu gitu. Nah, Mhm mhm. jadi untuk couple ini merupakan sesuatu yang baru aku selami juga gitu, Mhm. lagi mengumpulkan semua ilmu yang aku bisa gitu, untuk, menemani couple-couple di luar sana Iya. gitu. Namun mungkin aku ini pesan kali ya untuk, sahabat Afi di luar sana yang tidak hanya mau memperbaiki hubungan sih, mau mengembangkan juga boleh gitu. Ah. Karena it's Mhm. not just about, fixing, tapi kalau misalnya sebenarnya udah oke, tapi ngerasa kan kita bisa lebih oke lagi nih, gitu kan. Misalnya Ah, ambisius misalnya, wah betul. boleh banget gitu. Karena, oh aku pernah dulu aku, magang di salah satu Mhm biro mhm. dan psikolognya ngomong kayak gini, "Sometimes, mmm, pasangan itu datang pada saat hubungannya sudah terlalu jauh, mmm, quote and quote "rusak", gitu. Mhm. Ya ya. Dan kita sebagai psikolog berat sekali gitu Mmm, untuk mhm membantu mereka, bukan tidak bisa, berat mhm gitu. Dan mhm akan menjadi jauh lebih luar biasa gitu ya, dan dengan mhm. hasil yang maksimal kalau itu bisa dilakukan sebelumnya, mencegah atau, ya mengembangkan atau pada saat udah awal-awal nih gitu, udah mulai Mmm, kayak, "Kok ya kayaknya agak nggak ada yang kurang ya?" Gitu, "Kenapa ini kita ya. berantemnya terus berulang-ulang?" Misalnya dan, Mhm makin mhm banyak perasaan negatif gitu. mhm. Datanglah di Wow. awal, Ya, gitu. Jadi, dari psikolog ini, beliau merasa ya datangnya seringkali emang udah karena last resort kan biasanya, betul betul. kayak, "Ya udahlah ini terakhir deh kita ke couple counselor," gitu, kalau kalau nggak berhasil juga baru kita misalkan putus atau divorce gitu. Iya, dan Itu biasanya intensitasnya udah lebih tinggi ya, maksudnya udah kayak mereka udah bentok banget, udah kayak bola saljunya tuh udah kegulungnya udah ampe paling betul besar, baru betul akhirnya seeking for help. betul, dan ya nggak salah juga karena kembali Ya lagi terima kasih sudah datang gitu ya, it's ya. already a big step. Mhm Tapi mhm. kalau misalkan belum nyampe sana dan sudah mencari bantuan, itu lebih amazing lagi, Akan gitu. lebih baik ya. Wah, Akan ini lebih juga baik. iya, ini juga ini ya, another insight lagi untuk para couples atau untuk yang di luar sana, para sahabat. Berarti Mhm, sebetulnya yang dibilang couples counseling tuh bukan ketika, udah ada masalahnya atau masalahnya udah gede baru datang, which is itu juga ya mungkin nggak saja berapa. terjadi karena kan biasanya memang sinyal paling gampang adalah ketika masalah itu tuh kayak kok kayaknya udah nggak bisa kita handle sendiri gitu. Mmm, mhm. Tapi alangkah lebih baiknya juga kalau memang, bisa, sifatnya kayak maintaining gitu kali ya, Ya, psikolog Inta. Harapannya betul. iya bisa ini aja,
tanpa ada masalah yang besar banget atau mungkin udah ada masalah-masalah yang kecil, kita bisa konsul dulu nih, bisa konseling dulu nih, supaya bisa tadi dapetin preventifnya atau juga malah kayak, check up gitu ya. Jadi kebayang, perumpamaannya seperti kalau kita kayak ke dokter gigi let's say ya, kalau ke dokter gigi itu kan harus rutin juga sebetulnya, Mhm. supaya, kalau misalnya ada apa-apa yang kayaknya, "Oh nih kelihatan kayaknya udah mau, copot nih," Bolong gitu ya, ya, udah goyang heeh. nih, atau misalnya udah Mhm. mau bolong, atau udah apa tuh bisa cepet-cepet ditangani, karena kita ada check up rutin. Nah, mungkin Betul. sama sebetulnya sama seperti kita ketika pergi ke profesional, ke psikolog salah satunya, sifatnya harapannya jadi maintaining gitu ya, jadi check Mhm. up, bukan hanya kuratif kayak, "Ah, tolong," gitu ya. Iya Which iya. is kita akan tetap dengan tangan terbuka Mhm. tentunya, tapi kayaknya kita juga bisa nih untuk kalau nanti sudah karena kan biasanya gini ya, psikolog itu apakah juga pernah ngerasain misalnya udah konsul, terus udah progressing, terus kemudian karena sudah berprogres lebih baik, terus, memang pada akhirnya jadinya, oh udah selesai dan mungkin aja nanti di kemudian hari ada isu lainnya lagi, ada musim lainnya lagi yang ternyata memang kita butuh lagi nih buat kembali. Jadi itu oke, Ya. mungkin banget ya gitu. Nggak Mhm. hanya untuk, 1 momen atau one shot gitu. Mhm mhm. Betul. Oke, menarik nih Mau ya. nambahin satu hal Iya lagi. boleh, gimana? Nah, terkait, jadi aku lagi, apa namanya, mendalami salah satu terapi buat, tipe apa sih, tipe terapi ya untuk Mhm couple mhm. counseling gitu dari salah Oke, satu researcher yang terkenal gitu di ya. Amerika, namanya John Gottman Mhm dan mhm. beliau bilang bahwa, tujuan dari terapi ini, it's not the perfect relationship. Jadi kita Ah, tidak we're not aiming for the perfect yes relationship, we're aiming for a good enough relationship. yes, Good enough, I think good enough gitu. betul. Jadi, Mhm mhm. datang ke couple counseling tuh pun bukan kayak, "Abis ini kita luar biasa dengan satu sesi 1 jam atau 1,5 Ya. jam ini, kita bagus banget nih," gitu. Nah, nggak gitu, tapi memang seperti tipe konseling lainnya berproses dan kita, bareng-bareng gitu ya dengan aku juga jadi konselor atau mungkin ada psikolog-psikolog lain, aku sebagai psikolog, sorry. Itu, kita bertujuan untuk good enough relationship and that's good Ah, enough, yap, gitu. oke. Itu sih tambahanku. Wow, that's good. Itu sama kayak, parenting juga ya, maksudnya sebenarnya kayak Mhm, dalam segala hal, nobody's perfect lah di hidup ini ya. Jadi dalam hubungan pun kita bicara bukan tentang kesempurnaan ya, tapi mhm, tentang bagaimana hubungan itu cukup baik, good enough dan good enough-nya pasti bergantung sama masing-masing individu yang ada dalam hubungan itu ya. Misalnya good enough untuk yang satu dengan good enough yang lainnya bisa berbeda gitu, karena kan pasti dinamikanya, standar relasinya, dan lain sebagainya berbeda. Jadi mhm. wow, that's a good insight banget. Jadi buat para pasangan atau teman-teman, sahabat Afi yang kayak mau konsul soal, relasi, jadi yang dipikirin bukan kesempurnaan atau supaya aku Iya. bisa punya hubungan kayak dia gitu ya, kayak pasangan sebelah gitu ya. Kayak yang di Instagram gitu. Betul, yang couple goals itu, Betul. tapi sebenarnya kita perlu nentuin goals kita sendiri yang good enough tadi, gitu ya. Exactly, betul, bagus banget Oke. rangkumnya. Thank you, Kak. Oke, sip sip. Wah, oke. Nah, kalau gitu karena kita udah serius-serius terus nih ya, ini kayaknya, cukup dalam dan cukup, spesifik soalnya. Kita mau Mhm. diselingi dengan main games dulu nih ya, Psikolog Wah, Inta, untuk bisa boleh. mengenal Psikolog Inta lebih jauh, cek, set set ini, games-nya singkat dan, simpel, Oke mau jawab cepat aja. Tapi, oke mau menanyakan beberapa hal ini, nanti Psikolog Inta silakan boleh langsung menjawab apa yang terfikirkan pertama kali, gitu ya. oke. Jadi harus kurang dari 2 detik gitu ya jawabnya? Iya ya, harapannya kurang dari 2 detik ya. Kita coba Oke. lihat. Oke, yang pertama, tempat apa yang paling pengen dikunjungi? Apapun, dimanapun itu, yang paling pengen banget dikunjungi? Oke, yang pertama kali sih, aku pengen ke Yunani pengen ke Greece, Wow, nggak tahu why? kenapa. Why Itu yang Yunani? Menarik nih. jujur nggak tahu Ada apa di Yunani, Ceh? ada apa, mungkin terlalu banyak lihat reels ya di Instagram Oh terus gitu. Apa tuh yang kelihatan di reels Instagram terkait kayak sama Yunani? cantik Oke. banget dan, dengan air dan pantai. Gitu, Oke. ya itu pengen banget. Tapi kalau misalnya the second thought yang Mhm. mikirnya nggak secepat itu, yang nggak less than 2 seconds, aku pengen ke New Zealand. Oh, ke New Mmm, Zealand, oke. Kayaknya New ya. Zealand cukup banyak ini ya, jadi impian ya. Karena kalau kalau Oh gitu buat ya? psikolog Inta sendiri, kalau New Zealand kenapa? Mungkin alasannya bisa beda-beda kan? Iya, aku pengen lihat sapi.
Kayaknya sapi New Zealand kalau ada di foto-foto ini ya, apa, kemasan susu kayaknya segar-segar Kok ya. kok oke banget gitu. Iya, bener bener. Wah, Tapi menarik kayak banget. iya itu kayak apa ya, the perfect to just stay in the room, in the villa atau in the tempatnya gitu ya, just tidur Oke. aja, bangun, terus ngeliat Mhm. sapi gitu, jalan dikit gitu kan. Iya Karena iya. kan nggak terlalu besar ya, paling kita jalan-jalan muter-muter, Betul di betul. mana gitu dan, ya menjauh dari kota, kehidupan kota untuk sesaat gitu. Iya. Walaupun memang itu hanya getaway karena aku Mhm merasa aku mhm. orang kota ya, aku suka, Oh. cepatnya kota gitu sebenarnya. Mhm mhm. Tapi ya karena cepat kan pasti butuh istirahat dan Mhm istirahatnya mhm. pengen lihat sapi sih. Ah, menarik sekali. Oke, Mhm, berarti tapi jadi timbul pertanyaan, karena tadi kalau misalnya ngomongin Yunani, karena ada air, pantai gitu ya ya, tapi kalau pantai ya. ngomongin New Zealand tuh ngomongin sapi, dan sapi kan Iya biasanya kan? kalau di New Zealand kita tahu di perbukitan gitu ya, di gunung lah, ya di, Mhm. apa, suhu dingin. Berarti kalau disuruh pilih pantai sama gunung sih, kalau Inta akan pilih apa? Aduh nih susah nih aku selalu bingung sama ini. Oh, pertanyaan ini Mmm, malah sulit ya? ini malah sulit karena aku suka dinginnya gunung, tapi Ah, aku oke. suka air. Oke. Kayaknya Air sih terjun di pantai gunung? sih. Oh, enggak ya? Itu bisa. Iya iya, Aku kayaknya masih pantai sih, aku kayaknya masih pantai. masih agak anak pantai, betul. Oh, oke, masih agak anak Mhm, pantai. Makanya mungkin tadi kenapa, first, place-nya yang terbayang adalah Yunani ya, dan air-airnya mhm. dan pantai-pantainya. Air-airnya dan pantai-pantai, tapi kalau aduh, aku suka semuanya, aku pengen ke mana pun kayaknya. Wah, kan pengen explore banyak kayaknya nih ya. Pengen explore gitu, pengen Oke, lihat semoga dikasih sapi sana gitu. betul, semoga dikasih waktu, dikasih Mhm, kesempatan gitu ya, dikasih rezeki, kesehatan juga amin amin. penting untuk bisa berkunjung. Mhm. Oke, kita doakan ya sahabat Afi kalau ada yang mau ikut juga boleh. Oke. Nah, pertanyaan kedua, hal apa Ap yang pengen banget, psikolog Inta coba lakukan, yang belum pernah dicoba sebelumnya, belum pernah dibayangkan sebelumnya juga mungkin, yang kayaknya tuh, aduh sebenarnya ini pengen banget tapi, mhm, sesuatu yang kayak apa ya, di luar kebiasaan mungkin atau kayaknya cukup unik gitu. aku nggak tahu ini unik atau enggak, tapi aku pengen banget ba 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 bungee jumping atau bungee jumping sih? Bungee Bungee jumping. jumping, oke. Bungee jumping atau Oke. skydiving, apapun yang lompat Ah, lah. mirip-mirip ya itu ya? Iya, kayaknya bungee Oke. jumping sih lebih, aku suka banget kayak, gitu. Aku suka ini, apa sih namanya, aduh aku lupa apa sih yang kayak di outbound-outbound itu, Kak, Flying Fox? Flying Fox, I really Oke love that. Itu oke. suka banget gitu, kalau misalnya ada, Oh, itu pasti aku lakukan gitu, dan bungee oke. jumping is one of the list gitu, walaupun aku Mhm mhm. takut banget, tapi pengen banget sih, definitely salah satu Ah, bucket list. berarti ini ketebak, kebayang ya sahabat Afi kalau ke Dufan kayaknya psikolog Inta tuh yang kayak semuanya dibabat deh nih ya, halilintar kek, gitu-gitu ya? Tipikal yang gitu bukan? Enggak, aku hanya tidak pernah satu sih, Apa tuh? histeria, aku nggak Oh, pernah histeria. histeria. Oh, kalau aku nggak pernah kora-kora. Oh, ternyata ada juga ya orang yang kayak Kura-kura, Karena kura-kura kayak pernah. ngebayangin kora-kora kayak lebih merasa pusing Oh, dibandingkan yang lainnya. Jadi itu satu-satunya ini adalah fun fact juga ya sahabat Afi ya, dariku dan dari psikolog Inta. Psikolog Inta nggak pernah histeria, kalau aku enggak nggak ya? pernah kora-kora. Itu salah Oke. satu Mungkin wahana sahabat Alfi refleksi diri apa nih yang iya, nggak ada pernah nggak ya? gitu. Ada temenku yang istana boneka loh. Oh, Ini tapi memang itu intermezzo. tapi alasannya kenapa, Kak? Itu karena dia nggak terlalu suka, maksudnya kayak buat dia wujud boneka-bonekanya terlalu, apa ya, buat dia jadi jatuhnya menyeramkan, gitu, Iya, bukan aku jadi bisa sesuatu paham. yang cute. Heeh heeh, Iya, jadi aku dia bisa paham sih itu tapi. iya iya, jadi ketika kita semua kayak biasanya habis apa, habis dari arung jeram atau apa, terus ngademnya kan biasanya ke istana boneka kan, dia nggak akan mau. Mmm, Gue mhm. mendingan, ini deh pakai apa tuh, halilintar ya? Apa sih yang itu, yang roller Yang coaster roller itu? coaster Halilintar. Iya itu, kayak dia gue mendingan ngeringin baju pakai itu deh, dia bilang daripada istana boneka, jadi gitu ya. Tinggal duduk aja, ya udah merem aja gitu. Sebetulnya ya, tapi buat dia tidak terlalu nyaman, Nggak jadi mau. itulah, Oke oke. menarik ya, memang manusia tuh Understandable understandable. sangat, unik. Iya. Oke, berikutnya, Mmm, makanan aneh apa yang pernah dimakan selama ini? Ada nggak salah satu makanan yang pernah dicoba dan ini, aduh paling aneh atau paling kayak, aduh ini buatku cukup abstrak ya, gitu, adakah? enggak lagi.
Belum ada Malu. ya? Tapi kalau gitu pertanyaannya, ada nggak makanan yang entah ekstrim, aneh, unik, atau kayaknya pengen banget coba atau tahu rasanya? Enggak juga. Aku sebenarnya penasaran dengan itu sih, kayak aku nggak tahu nih orang-orang video ini di mana ya, Thailand atau Mhm. mana gitu yang kayak jangkrik di Oh sate ya, gitu. biasanya Thailand ya, yang crispy-crispy, jangkrik crispy dan Crispy teman-teman. ya, ya. Aku penasaran itu sih Oke. sebetulnya. Berarti kalau Tapi misalnya ke sana mau coba ya, segigit, 2 gigit mah ada iya, ya? boleh 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 lah. Itu Oke aku masih mau gitu. oke. Tapi Kalau kayak kayaknya makanan aku lumayan standar. lumayan yang aman-aman ya? Aman-aman aja. Heeh. Oke, sip. Nah, ini terakhir nih ya. Nah, ini pilihan. Yang terakhir Oke. adalah lebih pilih kembali ke masa kecil, berarti kita kayak kalau ada mesin waktu kembali ke masa lalu atau menjelajahi masa depan? Masa kecilnya wah ini tipe-tipe yang jawabnya mesti ada condition-nya dulu. Masa kecilnya kapan tapi, Kak? Boleh tahu Bebas nggak? bebas. Pokoknya pilihannya mau menjelajahi kembali masa kecil atau mau menjelajahi masa depan. Oke, eee, aku bukan orang yang suka atau pengen ngeliat masa depan sih, sejujurnya. Oh, oke. Menarik menarik. Iya, Biasanya kan orang-orang pengen tahu ya. iya, iya, aku masih berpegang dengan the less I know the better, Mmm, gitu. mhm. Nggak usah Oke. tahu, apapun aku jalani Mhm aja, mmm, iya, it is what it is, gitu. mhm mhm. Masalah tapi aku juga nggak mau ke masa SD karena aku tidak Oke menyukai masa-masa itu. oke. Berarti kalau mau kembali ke berarti ini pilihnya lebih ke masa kecil ya? Aku akan Oke kembali ke masa lalu gitu, nggak oke. spesifik Adakah masa kecil. spesifiknya masa kecil yang mana? Eee, Mana ya? Aku kalau mau seriusnya sih, oh gini, aku ada jawaban serius dan jawaban tidak serius ya. Oke. Kalau jawaban serius itu yang pasti aku mau kembali to spend more time with my mom untuk, Ah, lebih memaksimalkan waktu aja gitu mhm dengan mhm. mamaku. Kalau jawaban tidak seriusnya, aku mau kembali untuk, tidur siang yang tidak aku nikmati, ya. Karena dulu Betul tuh aku sangat take it for granted, aku nggak mau tidur siang, aku malah kayak betul. pura-pura tidur, merem sampai, orang tuaku pergi atau mbak aku pergi tuh aku bangun lagi gitu, kayak Iya sekarang iya. aku tuh kayak gitu, jadi kayak aku akan kembali ke masa itu terus kayak, "Oke, aku akan tidur siang, aku yang kunci sendiri kamarnya." Oh, karena kayaknya kalau udah gede malah nyari-nyari ya. Kita Iya, biasanya, pas jam makan siang tuh kayak jadi nyuri, "Aduh bisa power nap deh, bisa power nap," iya gitu. iya iya, bisa deh, 15 menit kayak bisa deh, gitu. Betul betul. Jadi waktu Jadi kecil makanya, bisa memahami biasanya tapi kita juga sadar ketika sudah, sekarang dewasa atau biasanya cerita kalau misalnya teman-teman, dekat ya misalnya sudah punya anak gitu ya, biasanya kayak, "Iya anak gue nggak mau tidur siang, tapi bisa paham sih kenapa nggak mau, karena dulu gue juga gitu," gitu. iya iya. Gimana ya, kasih pemahaman gitu ke anak kayak, Supaya mau "Kamu, tidur siang ya. mengapresiasi ini di masa depan." Betul, karena di masa kamu dewasa ada saat di mana kamu nyari-nyari tapi nggak bisa. Iya, nggak bisa. Sekarang disuruh-suruh dan ada waktunya. Makanya itu dia, Oke, itu sih. baiklah. Mmm, Wah, thank you Psikolog Inta itu tadi, kita jadi lebih tahu sedikit fun fact-nya juga tentang Psikolog Inta ya. Oke, sip, tadi kita udah, mengenal lebih jauh lagi Psikolog Inta lewat sedikit games-games kecil, games-games cepat. Games-games cepat, oke. Nah, sekarang kita mau, ngobrolin soal, tadi kita banyak membahas soal perjalanan dari awal Psikolog Inta sampai saat ini dan berbagai pengalamannya atau, pertemuan-pertemuan dengan para klien gitu ya. Nah, tapi tadi karena kita habis ngebahas soal games dan habis mengetahui beberapa fun fact bahwa psikolog tuh kan juga manusia ya, kita tuh selalu ada yang kita nggak suka juga, ada selalu, hal yang juga kita nikmati, kita sukai dan lain sebagainya, samalah. Nah, kalau ngomongin soal psikolog juga manusia, tapi berkaitan dengan profesi, karena mmm, kan biasanya, wah psikolog tuh, mmm, harusnya aman-aman aja ya, karena kan udah tahu how to regulate ourselves, our emotion, dan lain sebagainya, by theory. Tapi dalam prakteknya kan tentu kita juga berproses ya, makanya seringkali mungkin sahabat Afi juga suka dengar, kalau kita kuliah psikologi, itu tuh suka dibilang berobat jalan, karena memang berobat jalan gitu. Akhirnya mengakui, aku pribadi pun merasa bahwa ya memang kita diproses kok gitu ketika kita lagi, belajar. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dunia profesional dan kemudian dihadapkan sama situasi kita mesti ketemu sama klien nih.
Mhm, kadang-kadang kan kita nggak selalu berada dalam kondisi yang optimal ya, psikolog Inta. ya, Bisa karena berbagai hal, bisa karena berbagai faktor. Kalau untuk psikolog Inta sendiri, pernah nggak sih punya pengalaman itu dan gimana caranya untuk ketika kita lagi nggak baik-baik aja, padahal kita kan suka bilang sama klien ya, "It's okay, nggak apa-apa kok kalau lagi merasa nggak baik-baik aja, kalau lagi ngerasa sedih dan lain sebagainya." But, gimana kalau itu terjadi sama kita, tapi di saat yang bersamaan kita perlu ketemu sama klien? Atau, ya perlu melakukan tugas kita lah secara profesional. Eee, yang biasanya psikolog Inta lakukan dalam situasi itu? mhm, ini bagus banget nih pertanyaannya karena ada di briefing. Oke, jadi nggak ini ya, nggak syok ya? Nggak syok. Mmm, aku pernah, ini waktu S2 ya, waktu profesi, bukan, Mhm. pas lulus, 1 jam sebelum megang klien, aku lagi nangis. Kok nggak Ah, sampai 1 oke. jam deh, less than an hour gitu, Mhm mhm. karena ada Oh, masalah personal ya, gitu. Wah itu kan mmm, naik turunnya, oh betul. gitu ya, dan, eee, klien yang akan aku pegang ada lah sedikit sedikit korelasi isu, bukan korelasi sorry, isunya cukup ada kesamaan lah dengan apa yang aku alami, gitu. Oke. Mhm Jadi itu mhm. lebih triggering lagi Ya gitu. ya. Wah itu tuh menurut aku salah satu, pelajaran terbesar sih, Mhm mhm. dari S2 profesi ini gitu. Jadi, Mmm, mungkin kamu juga setuju bahwa S2 profesi tidak hanya kita belajar dari apa yang diberikan oleh dosen, betul. tapi benar dari pengalamannya juga kita Ya. benar-benar merasakan sebagai psikolog tuh akan menjadi apa atau seperti apa. Dan yang pada saat itu aku lakukan, mmm, adalah aku bernafas. Aku bernafas, Ya. just making sure bahwa setiap, apa namanya, setiap nafas tuh aku tarik dan aku keluarkan. Karena Mmm, aku mhm. sadar bahwa pas aku lagi, kayak gitu, itu sesek banget dada karena kayaknya udara tuh nggak masuk dengan Mmm, maksimal gitu mhm. ya. Ya Itu ya. jadi aku yang tadinya kita nafas itu adalah sesuatu yang otomatis kita lakukan, itu aku fokusin semuanya ke situ. Mhm Aku fokusin ke situ, bener-bener di otak aku adalah, kita taruh dulu deh ini, di sini, di samping, mhm mhm. gitu kan. Kita utamakan klien dulu sekarang, gitu. Mmm, dari situ, ke nafas, dengerin lagu, lagu itu one of my magic things, mmm, Oke. dan minum air putih. Mmm, mhm mhm. Dari situ, udah aku ketemu klien segala macam dan turns out aku merasa jauh lebih baik bahkan setelah sesi dengan kliennya selesai. Oh, wow. Oke. Iya, itu bener-bener satu momen di mana aku ngerasa, "Oh ini kayaknya aku udah di profesi yang benar nih," gitu. Karena Mhm mhm. even my job can help makes me feel Wow. better, gitu. Wow, itu indah sekali ya. Itu indah Maksudnya, sekali. iya bisa merasakan bahwa pekerjaan itu jadi sebuah, momentum yang juga dalam tanda kutip "sakral" buat kita karena kayaknya juga menyembuhkan juga, memberikan efek terapeutik juga gitu kan. Mhm, iya, betul Oke sih. oke. Jadi biasanya bernafas, mencoba untuk fokus di situ, tentu pasti kita juga suka banyak mengajak klien-klien kita untuk melatih diri untuk bernafas karena biasanya kita bahkan lupa untuk melakukan hal-hal yang automatically kita lakukan. Betul. Gitu, lalu juga tadi, dengerin musik dan juga minum air putih. Ada nggak sih psikolog entah hal-hal lainnya yang mungkin, itu kan tadi karena mepet ya, maksudnya kayak, in a very tight time kita harus, reset lagi nggak Regulate, ya. iya gitu, harus regulate diri kita kayak, "Oke, bisa nih untuk bisa menghadapi klien." Tapi ada nggak sih, hal-hal lainnya atau apa ya kita bilangnya, ritual-ritual lainnya atau mungkin kalau misalnya kita bilang pakai bahasa, psikologinya tuh kayak self-care lainnya yang memang dipakai untuk maintaining the energy. Karena kan kalau kita sehari aja ketemu klien berapa, atau kita dalam seminggu praktek berapa kali, we have to maintain bahwa energinya tetap oke lah gitu. Meskipun pasti tetap Mhm. ada naik turunnya tuh dalam, 1 hari itu, dalam 1 minggu itu, bahkan dalam 1 bulan. Gimana biasanya cara maintain energi untuk psikolog Inta sendiri? Kalau untuk maintain, terutama aku tuh selalu ngasih jeda sih, antara satu Oke. klien dengan yang lainnya. Aku jarang Ah, banget iya. Jadi nggak mau pernah back to back gitu ya? mhm, mana ya, kayaknya pernah sih, tapi itu dulu tuntutan S2 kan. Ah, mhm mhm. Sekarang kan karena kita udah lebih bertanggung jawab dengan jadwal kita sendiri, aku Mhm. jedain setidaknya ada 15 menit sampai 30 menit. Itu Oke. untuk apa? Aku bengong.
Mmm, Jadi menarik nih ya, oke. iya, jadi, maaf klien-klien aku, bukannya aku langsung nyatet gitu ya, client report, enggak, aku bengong, aku akan ngelihat satu tembok yang biasanya kosong, aku diem aja dulu gitu. Karena Mhm lelah ya, itu mhm, pasti lelah, kita iya, menerima segalanya gitu. betul betul. Iya, jadi aku bengong aja dulu gitu, aku bengong. Bahkan kalaupun nggak ada klien setelahnya tuh aku pasti bengong. Jadi pada saat jadwal aku ngeliatnya tuh setiap klien tuh aku tambahin, 1/2 jam di Iya, belakang dan kalau bisa 15 menit di depan gitu. Jadi aku juga mhm, composing myself sebelum iya, mulai gitu kan. betul betul. Mmm, Mhm mhm, dan biasanya aku doa dulu gitu kayak mhm mhm, agak spiritual sedikit gitu. Jadi, itu jadi 1 jam dengan klien itu sebenarnya nggak hanya 1 jam, itu much betul, more, kayak before after-nya banyak yang banyak. perlu dilakukan ya, baik secara personal maupun profesional kan? Betul Oke, betul. Jadi mhm itu, mhm. kalau misalkan untuk self care lainnya, kalau misalkan agak penuh, aku sangat mengambil waktu makan siang tuh penting banget buat aku. Jadi aku nggak Mmm, mau megang, atau berkomunikasi dengan iya, orang lain gitu, mhm, aku biasanya ya mindful eating lah kata-katanya menikmati gitu. makan, iya, Menikmati mhm, makan dan kesendirianku betul, gitu. oke oke. Dan ya tadi lagu dan, yang cukup aneh itu aku sangat suka mandi, itu aneh banget karena orang Ah, orang kan biasanya males mandi ya, mhm mhm. Kalau ini malah justru nyari mandi ya? nyari mandi aku suka banget mandi, anak air kan makanya jadi kayak mungkin suka ke pantai Ah, betul, kayaknya kalau gitu. kena air tuh langsung berasa ini ya, Iya, lahir kembali ya? lahir kembali jadi kayak, walaupun kadang-kadang aku bekerja di rumah, Mhm kan ada orang yang WFH bekerja di rumah tuh nggak mandi gitu ya baru sore mhm, gitu. betul Aku nggak bisa, the first thing yang aku lakukan yang adalah pada saat aku bangun tidur adalah mandi, betul. gitu. Itu kayak set up the energy ya? Exactly, itu set up Iya the iya, energy gitu. Setelah itu mhm, baru kayak, "Oke, mau ngapain nih?" oke. Gitu. Jadi itu Wow, sih self care-nya menurut aku. Dan tadi ada oke. sesuatu yang aku pikirin tapi aku lupa, jadi nanti aja. Oke, boleh boleh. Tapi itu menarik banget ya soal mandi karena, salah satu penulis buku kita tahu, Dewi D. Lestari gitu ya, Mhm, juga pernah bercerita bahwa momen terbaik dia untuk bisa mencari inspirasi, berefleksi dan lain sebagainya adalah mandi. mmm, Karena kalau buat beliau, kalau dia memaknainya bahwa mandi itu ketika air itu mengalir ke tubuh, itu tuh kayak mengaliri kehidupan dan apa, tubuh gitu. Jadi momen itu buat dia juga sakral. Mungkin itu yang dirasakan oleh psikolog Inta juga ya, kayak mandi itu mungkin momen mungkin. zen gitu, kayak, Iya "This is my moment." Jadi, energinya justru jadi bisa kembali lagi ketika setelah mandi. Ini menarik juga sih, siapa gitu. tahu teman-teman yang mungkin malas mandi, coba deh, jangan-jangan justru Fokus magernya karena aja, nggak mandi. iya. Jadi Bener banget. jadi harus Jadi mandi gitu, begitu kena air seger, jadi justru biasanya, siapa tahu jadi nggak mager gitu ya, siapa tahu sahabat iya. Afi ada yang mau coba. Oke Dan oke. diniatin ya, maksudnya bukan diniatin mandinya, Ah, ya, tapi diniatin melihat mandi bukan sebagai fungsional aja purposes gitu kan. rutinitas aja gitu, mhm, Iya, bukan cuma, "Aduh mesti bersih badan," enggak, tapi kayak mandi, jadi kayak ada kesenangannya betul. sendiri. Jadi kalau Pembersihan diri ya? kebersihan diri. Jadi kalau aku dicepet-cepetin, wah aku paling nggak bisa tuh. Aku kan masih Oh, tinggal iya dengan iya, orang lain ya dalam satu rumah, mhm itu bisa dia kayak, "Cepetan dong mau ini," gitu. Terus aku bakal kayak, "Enggak, duluan aja, aku mhm. sangat tidak mau diganggu waktu untuk, mandi," gitu. Jadi itu. Oke, jadi nggak bisa tuh ya kalau ada mepet-mepet buru-buru, mandi itu pasti harus cari waktu yang emang punya punya, durasi cukup untuk bisa menjalankan prosesi itu. Betul. Tapi tenang Oke. saja sahabat Afi, bukan yang kayak aku sejam, 2 jam gitu ya mandi ya, Iya iya. bersihin air ya. Sebenarnya kalau dilihat itu cuma 20 menit, sebenarnya cukup normal menurut Mhm aku. mhm, Tapi memang mungkin karena dari awal aku udah meniatkan itu atau sadar bahwa aku betul. mau fokusnya tuh ini ya, apa namanya, melakukan ini dengan diriku sendiri gitu, senang gitu. Jadinya ya 20 menit terasa sangat cukup gitu. Mhm mhm. Oke, wah ini menarik ya. Jadi dan setiap orang tuh kan punya cara yang berbeda-beda untuk Ya. bisa, maintain diri mereka Mmm, masing-masing. Tadi kalau psikolog Inta dengan berbagai rutinitas kecilnya atau juga dengan, ini ya ritual-ritual besarnya ya seperti mandi gitu ya tadi, ya, bengong, itu kan bengong. hal-hal yang kadang-kadang tuh justru kita bisa juga maintain energi dengan hal yang sederhana ya, sama kita nggak mesti kayak kadang-kadang kan banyak banget exposure di sosial media ngingetin, iyalah gitu ya, pergi ke mana, which is itu juga boleh.
Tapi sebetulnya ketika kita in daily life, kita juga bisa pilih atau melihat hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan mudah gitu, untuk bisa, maintaining the energy lagi. Kadang-kadang kan soalnya kita butuh butuh setiap hari ya, kayak kita tuh mengkalibrasi energi kita tuh butuh setiap hari gitu. Jadi Ya, kalau kita bisa punya, kegiatan atau aktivitas yang cukup aksesibel will be good juga buat jadi alternatif gitu. ya. Oke. Another insight nih ya buat personal kali ini luar biasa. Oke, nah menarik banget ya ngomongin soal, ketika kita lagi nggak optimal, lagi nggak baik-baik aja dengan berbagai usahanya, kita juga sebagai seorang psikolog kan pasti punya ini ya, punya dinamika sendirilah dalam kehidupan kita gitu. Karena tadi pasti kita juga punya banyak hal yang kita proses gitu ya, sebagai seorang psikolog tuh bukan berarti kita juga zen-zen aja gitu ya hidupnya, enggak, kita juga babak belur juga Iya gitu. betul. Tapi, ya mungkin perbedaannya kita kita belajar secara spesifik ilmunya untuk bisa, tahu gitu, Ya. dan pasti dalam beberapa hal kita juga somehow butuh bantuan. Nah, Mhm. ini ada satu hal yang menarik yang, juga dibicarakan sama, psikolog sebelumnya di Persona bulan sebelumnya, yaitu psikolog Erin, yang memberikan pesan tentang choose yourself. Kadang kita juga suka kasih pesan ya ke klien-klien kita buat, biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak, "Apa yang bikin nyaman? Apa yang sebenarnya paling penting buatmu?" Itu kan sebenarnya sebuah pertanyaan refleksi yang kita tuh mau mengajak untuk, you have to choose yourself. Apa sebenarnya yang the best buat lo, the top priority gitu buat hidupmu. Mhm. Begitupun dengan kita sebagai seorang psikolog dengan berbagai dinamika kehidupannya. Ini adalah titipan pertanyaan dari psikolog Erin sebetulnya, tapi, sangat menarik dan cukup mendalam karena ngomongin tentang self, tentang gimana kita, juga perlu maintain nih kualitas diri dan kehidupan kita supaya kita tetap tadi kalau pakai bahasa psikolog Inta, tetap punya pijakan lantainya lah ya untuk diri kita sendiri. So, we Ya. have to choose yourself. At some moment, kita harus kembali lagi untuk mengkalibrasi sebetulnya apa sih yang mau kita pilih. Nah, buat, psikolog Inta sendiri ketika hidup sedang tidak baik-baik aja mungkin, atau situasi juga lagi sangat dinamis gitu ya kehidupan kita, pertemuan-pertemuan kita dengan klien, dan perjalanan hidup kita sampai di umur segini. Ada nggak sih momen di mana psikolog Inta akhirnya punya momentum choose yourself, Hmm. yang memang, oh di momen ini tuh adalah momen aku memilih diriku, ya memprioritaskan diriku lebih daripada orang lain memang, bukan karena egois, tapi I think dengan cara memilih itu, dengan cara melakukan itu juga jadi hal yang baik buat orang lain gitu, karena mereka nggak kena sakitnya kita atau nggak kena efek jeleknya dari kita, atau sesuatu hal yang serupa dengan itu. Ada nggak tuh pengalaman kayak gitu? Ini PR besar sih sebenarnya buat aku ya. Oke. Berat nih pertanyaan ini Iya, nih. 2 kata tapi cukup ini ya, cukup kayaknya dalam ya. Dalam. Mmm, hmm, mungkin ada, sahabat-sahabat Abi di luar sana yang mungkin, bisa relate ya, tapi, aku bisa dibilang cukup memiliki kecemasan Oke. gitu, yang, ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kayak udah tua ngomongnya. Zaman sekarang, beda generasi kayaknya gitu ya. Padahal masih Iya padahal iya. masih bisa masih anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin bilangnya people pleaser ya, gitu. Oke. Dan aku pernah baca sesuatu bahwa bagi people pleaser, being assertive atau berperilaku asertif atau berkomunikasi asertif itu bisa terasa agresif. Betul betul. Iya iya. Ya, jadi sebenarnya mereka asertif, mereka Mhm berdiri aja gitu ya dengan apa yang dibutuhkan, tapi mhm karena mereka saking tidak terbiasa dengan hal itu, jadi terasanya gue agresif banget ya, kok gue iya, egois banget ya. mhm Padahal sebenarnya enggak. Dan itu PR aku gitu. Dan kalau misalkan pertanyaannya adalah ada satu momen nggak di mana aku benar-benar merasa I'm choosing myself over mhm, anyone else gitu, kayak satu momen besar aku belum ada sebenarnya aku oke. merasa. Tapi aku berproses di momen-momen kecil Oh, oke. gitu. Mhm mhm Dimana aku berani untuk aku tuh pengennya gini loh, aku ngomong gitu ke orang terdekat gitu. mhm mhm. Dan itu bisa aku bilang persiapannya panjang, Ah, butuh banyak keberanian, betul. betul, dan menghadapi ketakutan dengan Iya responnya. iya.
Setuju Karena kan setuju. iya, karena kita nggak tahu responnya kayak gimana. Mhm mhm Hopefully itu mereka memberikan ruang yang aman untuk mhm menerima kebutuhan kita atau komunikasi yang kita lakukan mhm gitu. mhm. Tapi itu momen-momen kecil itu yang aku bisa bilang itu momen-momen di mana aku berani untuk mengutamakan memilih diri aku sendiri Mmm, dibandingkan orang lain pada saat itu gitu. Aku sebenarnya butuhnya oke. gini, aku sebenarnya butuhnya kayak gitu sih. Dan itu belum banyak, tapi lagi berproses ke arah On sana. progress terus gitu ya? On progress terus, betul. Gitu Oke, sih. nah berarti maksudnya momen choose yourself-nya mungkin bukan kayak satu momentum yang besar langsung dar gitu ya, tapi Ya, sebetulnya justru choose yourself-nya dengan progressing dari waktu ke waktu. Dan ya. tadi salah satu bentuknya sebetulnya dengan berani mengutarakan apa yang memang benar-benar kita inginkan. Karena Mhm. setuju ya, untuk people pleaser itu kan justru ketakutan terbesarnya sebenarnya adalah, respon orang, karena kita kan Oh, mau menyenangkan orang lain, betul. Jadi ketika orang itu merasa, kita kita punya kita merasa bahwa orang tersebut, oh kayaknya nggak terbantu, atau kok dia kayaknya, apa ya, tidak cukup menerima, nggak cukup happy, menolak apa yang kita sudah lakukan, itu kan justru yang sebenarnya triggering buat kita. Tapi ketika pada akhirnya kita bisa mengutarakan dan mungkin dealing with the response, itu ya, justru prosesnya di mana kita choose ourselves. Karena yang kita pentingin adalah sebenarnya apa yang, penting, apa yang penting buat kita. kita rasakan, betul, apa yang ini buat kita, bukan apa yang bisa jadi nyaman buat orang lain, tapi nggak nyaman buat kita, itu akan jadi sama aja tidak, ininya ya, apa ya, tidak impactful-nya mendingan kita senang, kita nyaman, orang lain juga demikian, supaya impact-nya Betul. tuh bisa sama-sama baik gitu. Dan tadi, a good insight dan, quote banget ya bahwa being assertive buat orang people pleaser itu kayaknya nampak agresif, padahal sebenarnya we just set the healthy boundaries atau kita hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya kita mau gitu, kita Ya. inginkan, kita Mhm. harapkan, dan intensinya bukan menyerang. Agresif kan, agresi kan intensinya menyerang ya, menyerang Menyerang. orang lain. Ya, ya. Sedangkan asertif tuh intensinya bukan ke arah situ. Jadi buat sahabat-sahabat Afi yang juga mungkin masih berjuang dengan hal ini, it's okay, tetap aja terus mencoba dari waktu ke waktu. Tentu tadi ya, ngawalinnya tuh susah, berat. Jadi untuk memulai itu tuh, perlu diapresiasi juga tuh ya keberaniannya. Karena Mhm. biasanya kan buat ngomong aja tuh kayak, aduh udah ada di ujung tapi kayak nggak berani keluar gitu kan. Ya, iya. Dan Ya, tambahan sedikit bahwa tadi udah oke banget dari Kak Putri bahwa fokusnya tuh lebih ke arah kita yang berdiri ya, bukan mhm responnya mhm. nanti gimana ya. Karena kalau balik lagi respon mereka adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Betul Gitu. betul. Dan sayangnya pada saat lawan bicaranya tidak memberikan ruang yang aman, Mhm. kemungkinan besar tipe-tipe orang seperti ini karena aku relate itu Ya, jadi ini kayak apa shutdown lagi mempertanyakan gitu ya? iya Oke, mhm, shutdown shutdown jadi nggak mau lagi kan nggak mau nyoba iya, lagi ya pasti kan betul mempertanyakan oh gue salah ya gitu kayak betul. is it wrong for me to have a need and a wants gitu misalnya Mhm mhm gitu mhm. dan itu yang diharapkan semoga aku sangat berharap tidak perlu dirasakan oleh sahabat api di luar sana. Iya. Betul betul ya, biasanya saya timbulnya jadi kayak, "Tuh kan, tahu gitu tadi bener gue nggak usah gini," gitu. Iya, iya. Ada tuh kan ya tuh pasti, tuh Iya, kan tuh ada gimana tuh gitu kan, kan. itu ini banget ya, tipikal Indonesia apa tipikal Iya, Asia tuh ya, "Tuh iya kan," iya. gitu. Tuh kan, Sehingga soalnya bahkan biasanya ke iya. ke diri kita sendiri pun kita akan jadi kayak gitu, "Tuh kan, maksudnya bener feeling gue yang tadi, harusnya nggak usah ngomong aja." Harusnya diem aja, ya. Dan benar sih, itu jadinya pasti akan shutdown lagi. Iya iya iya, tapi ketika ada di momen itu, ya sahabat Afi mungkin bisa keep going tadi ya dengan mindset bahwa iya, tapi, respon dari luar tuh memang bukan kontrol kita gitu. Jadi yang bisa kita proses dan kelola dan kontrol adalah ya respon respon, pikiran, perasaan kita. Jadi fokusnya adalah, oke ketika gue ke-trigger lagi nih, kalau misalnya responnya nggak enak, so what should I do untuk membuat merasa lebih nyaman lagi, lebih baik lagi. Jadi fokusnya di situ. Ya, tapi kembali lagi yang selalu aku katakan adalah it's easier said than done ya, sahabat Afi ya. Betul, betul sekali. Kalau pas dilakuin tuh pasti ada aja kesandung-sandungnya, terkaparnya Iya, dulu kayak nggak bisa lagi, nggak mau iya ngelakuin lagi betul. gitu. Mungkin di sini Betul. sahabat Afi kayak, ah Kak Putri mau kain sama ngomong aja. Kayak iya, kami di sini Bener, memang hanya berbicara ya. betul. Kami juga menyadari gampang memang, ketika pas dilakuin kita pun juga masih sama-sama berjuang Betul. gitu ya, but keep on trying. Oke. Nah,
Wow, kita udah ngomonginnya banyak banget gitu ya, bahkan sampai ke arah, dia dari mulai perjalanan hidup, dari mulai, fun fact, dari mulai sampai ke refleksi-refleksi, tadi yang kita bahas juga. Kalau kita kembali ke ranah profesi sebagai seorang psikolog nih ya Kak, lewat segala perjalanan pribadi ataupun pertemuan-pertemuan personal dengan para klien, makna profesi ini sendiri buat psikolog Inta tuh apa sih? Banyak. Wow, Sumber finansial boleh bisa nggak? boleh dibagikan. Terutama yang utama, ini passion sih memang, Oke, gitu. Untuk, mmm, apa ya kata-katanya, aku merasa bahwa mempelajari ilmu psikologi lebih jauh itu hal yang sungguh menyenangkan, oke, gitu. Dan pada saat belajar sama dengan menyenangkan, wah mhm, it say something gitu menurut ya, aku, buat buat aku, karena aku tidak merasakan hal itu mungkin misalnya mungkin politik gitu ya, mhm, atau ya hal-hal lain lah gitu. Tapi di sini um, aku menyadari ini passion, gitu. Ini hal yang ada api di dalam diri aku untuk melakukan hal ini, karena aku selalu ada keinginan untuk tahu lebih banyak, membantu lebih banyak. Um, nah, tahu lebih banyak karena itu bisa mengarah ke membantu orang yang lebih baik. Gitu. Jadi itu wow, passion, dan mungkin hmm, iya bisa passion utama, tapi ya mungkin yang lain adalah meaning, tujuan gitu ya. It's a meaning for me gitu, to it gives meaning to my life gitu. mhm Bahwa aku setiap pagi bangun uh, dengan berharap bahwa oke, aku bisa, apa yang bisa aku lakukan untuk klien aku gitu. ya, Dan setiap sesinya juga diawali dengan harapan bahwa seperti yang tadi disebutkan, semoga semoga mereka keluar dari sini setidaknya 0,01% merasa lebih baik. mhm, Aku tidak mengharapkan perfection tadi, just a good enough session ya, gitu ya, ya, a good enough session to help them feel a bit better, itu mmm, udah more than enough tuh. oke, wow, jadi wah, ya maknanya banyak sekali ya, maknanya sebagai passion tentu aja dan, passion itu jadi tadi jadi kayak seperti api kehidupan ya, maksudnya karena kayak jadi kayak bahan bakar terus nih, untuk Hmm. hidup, untuk terus, maju, untuk terus bergerak lah, doing something gitu dan, karena tadi juga lewat profesi ini memberikan makna ya, bahwa Hmm. ya hidupku atau diriku tuh bermakna. Tadi membayangkan bangun pagi knowing that hari ini bakal ngelakuin apa ya, bakal ketemu klien yang kayak gimana ya, bakal ketemu si Hmm. ini lagi nih gitu ya, itu kan Hmm. sesuatu yang jadi bahan bakar banget ya buat kehidupan. Ya, ya. Oke, wow, luar biasa. Nah, kalau begitu ini setelah udah banyak banget sebenarnya dalam kita proses ngobrol-ngobrol dari tadi tuh udah banyak banget dapat insight juga dari psikolog Inta, tapi boleh dong nih ya, psikolog Inta kasih, pesan-pesan terakhir pesan-pesan terakhir sih pesan-pesan penutup, oke. Udah Serem udah ya. serem pesan-pesan terakhir. Salah, pesan-pesan penutup. Pesan-pesan penutup untuk para sahabat Afi yang khususnya juga mungkin sedang berjuang nih tentang kesehatan mentalnya. Boleh, silahkan. Oke, mungkin tadi beberapa udah sempat disebutkan di Ya. selama sesi ini juga gitu ya, selama sesi ngobrol-ngobrol ini juga. Pesan aku sih, ini aku ngomong bahasa Inggris dulu karena kayak lebih bagus gitu. Tapi habis itu nanti aku akan jelaskan bahasa Indonesianya. Tapi aku pernah baca um, yang bisa menjadi pesan bahwa it's a bumpy road, gitu ya, Mhm, but don't worry, you're on the right track gitu. Jadi dalam hal ini aku cuma pengen bilang bahwa untuk setiap sahabat Afi di luar sana yang lagi berjuang untuk kesehatan mentalnya, baik itu memperbaiki atau hanya untuk gak hanya ya, tapi untuk mengembangkan diri itu, mhm. mungkin jalannya berlubang atau tidak mudah, atau ada polisi tidur, atau ribet bolak-balik, atau bahkan kamu muter balik ngerasanya, um, tapi kamu sudah berada di jalan yang benar. It's so much better to realize it dan wanna feel better dibandingkan kamu menolaknya, atau tidak mau memprosesnya, atau mengesampingkan gitu ya. Karena percayalah bahwa setiap kali kita ngerasa um, mundur mundur satu langkah, bahwa percayalah bahwa kamu tuh sudah beberapa langkah gitu ya,
puluh-puluhan atau beratus-ratus langkah ke depan, dan kadang pada saat kita mundur beberapa langkah tuh jadi kayak aduh ngulang lagi dari awal. Sebenarnya enggak kok, gitu. Kamu sudah di jalan yang benar gitu. Jadi itu ya progres itu tidak satu garis lurus gitu ya. Karena tadi kayak Kak Putri bilang juga kita juga melaluinya ya Kak ya. Kita juga Oh, banyak yang kita lalui juga gitu. Kita juga ngerasa jatuh jatuh bangunnya bahwa itu tidak pastinya bukan jalan yang mulus dan lurus, tapi itu mungkin berlubang, tapi ya. tujuan kamu di depan kok gitu. Dan mungkin sekarang belum kelihatan atau mungkin sekarang udah kelihatan, tapi you're on the right track gitu. Itu aja sih dari aku. Wow, oke, thank you Psikolog Inta ya. Meskipun, bulan piru, tapi you are on the right track. Jadi Ya, keep on going, sahabat keep on going. Afi, tetap jalan terus. Kalau lagi butuh berhenti, berhentilah gitu ya, karena kadang-kadang bulan pirat kita butuh pelan-pelan mungkin naiknya, Hmm, terasa kok kayaknya gini-gini aja, tapi tadi Psikolog Inta bilang, "Tenang aja, kamu sudah ada di jalur yang benar." gitu. Jadi tetap teruslah berjalan. Wow, luar biasa banget ya pesannya untuk para sahabat Afi. Nah, mungkin kalau tadi pesan-pesan untuk sahabat Afi sebagai penutup seperti biasa, Persona selalu punya pertanyaan estafet dari satu figur ke figur berikutnya di bulan depan. Boleh dong dari psikolog Inta, kira-kira pertanyaan apa sih yang mau diberikan untuk psikolog bulan depan ya? Karena tadi psikolog Inta sudah menjawab pertanyaan dari psikolog Erin, nah sekarang psikolog Inta boleh bertanya. Oh, boleh dua pertanyaan nggak nih Kak? Boleh nih ya, agak lain nih yang ini kalau Agak kemarin-kemarin lain. satu pertanyaan, ini 2 pertanyaan boleh. Yuk silahkan. Agak lain memang. Eh, em, mungkin ini agak berbeda dengan pertanyaan psikolog Erin atau Kak Erin yang em, berbobot ya. Tapi ini Cukup dalam gitu ya pertanyaannya. juga dalam menjadi berefleksi diri juga tuh tadi. Tapi ini buat yang bulan depan itu tidak tidak dalam-dalam banget sih. Tapi pertanyaan yang buat gampang-gampang aja gitu. Aku mungkin pengen nanya yang pertama, um, kalau misalkan kakak siapapun ini itu tidak bekerja sebagai psikolog atau konselor, gitu, pekerjaanmu akan jadi apa? Ini berandai-andai saja kita. Kalau aku kan mungkin tadi presenter atau sebenarnya aku juga pernah kepikiran jadi radio announcer Mmm, gitu. Jadi kemungkinan jadi apa gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua kita juga berandai-andai. Oh, bila diberi kesempatan, apakah dirimu akan memilih untuk menjelajahi ruang angkasa, outer space, atau memilih untuk menjelajahi bawah laut? wow. Dan kenapa? Alasannya. Jadi ini jawablah ya, bukan isian gitu. Ini agak ini ya, isian singkat ya, atau esai ini. Iya, jangan sampai kayak luar angkasa, abis itu udah nggak jawab, nggak dikasih tahu alasannya apa. Bulan depan akan, kupastikan ya, Kak Inta tenang Oke. aja ya, beserta dengan alasannya. Jadi untuk sahabat Afi yang penasaran, apakah jawaban dari 2 pertanyaan itu yang cukup menarik gitu ya, sederhana tapi menggelitik dua-duanya. Jadi kita akan tunggu, episode berikutnya di Persona bulan depan. Nah, untuk hari ini, thank you so much Psikolog Inta untuk waktunya, ceritanya, Sama-sama. kisahnya, fun fact-nya, dan segala refleksinya yang juga mendalam. Semoga, kita juga mendapatkan banyak insight atau mendapatkan inspirasi dari perbincangan di episode Persona kali ini dan seperti biasa tadi karena Psikologita udah menginfokan kalau punya minat, punya interest di bidang couples, tapi juga sebenarnya open banget buat yang lainnya tadi kayak, kecemasan, anger management, dan yang lainnya. Jadi buat para klien yang juga mungkin mau berkonsultasi, konseling sama psikolog, boleh ada psikolog Inta di, layanan Sisaga, psikolog sahabat keluarga @family Indonesia. Jadi boleh langsung hubungin aja kalau, "Aduh kayaknya lagi butuh nih untuk ngobrol atau maintain diri sendiri untuk check up tentang kesehatan mentalnya," welcome banget. Kalau gitu, saya Ardiana Putri dan tentu psikolog Inta pamit undur diri juga. Terima kasih sudah menyaksikan Persona. Saksikan Persona terus setiap bulannya. Karena kita akan berbincang dengan setiap psikolog yang ada di AFI, mengenal mereka lebih jauh dan lebih dekat lagi, sama seperti tagline-nya Persona, kenal lebih, lebih kenal. Kalau gitu, akhir kata dari kami, selamat mencintai dan selamat berkarya untuk seluruh sahabat AFI, sampai jumpa. Dadah.